Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urdia Gagrana dari kelas 12 IPA 7, nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas sedikit materi tentang sumber energi. Apa saja sih macam-macam sumber energi yang terdapat di muka bumi ini dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan sekitar kita? Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas nantinya ialah yang pertama, sumber energi berdasarkan kelestariannya. Kedua, penggunaan energi dan dampaknya bagi lingkungan. Ketiga, ide gagasan penghematan energi. Keempat, ide gagasan energi alternatif. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Baiklah, pokok pembahasan yang pertama ialah sumber energi berdasarkan kelestariannya. Sumber energi berdasarkan kelestariannya sendiri dibedakan jadi dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Untuk yang pertama, kita membahas mengenai sumber energi tak terbarukan. Bisa kita lihat bersama bahwa contohnya ialah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dihasilkan dari proses alamiah yang terjadi jutaan tahun lalu. Bahan bakar ini diketahui terbentuk dari sisa tanaman dan hewan purba yang tertimbun di dalam tanah, di bawah pengaruh tekanan dan panas yang tinggi. Batu bara, minyak bumi, dan gas alam merupakan contoh sumber energi dari bahan bakar fosil ini. Selanjutnya ialah nuklir. Reaksi nuklir yang terdiri dari reaksi fisi, yaitu pembelahan inti, dan reaksi fusi, yaitu penggabungan inti, dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Saat ini, pemanfaatan reaksi nuklir sebagai sumber energi telah dilakukan dengan mengendalikan reaksi berantai yang terjadi dalam reaksi fisi. Adapun energi yang dihasilkan oleh reaksi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Yang kedua ialah sumber energi terbarukan. Matahari. Matahari merupakan salah satu sumber energi utama yang digunakan di bumi. Tentu dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat lepas dari manfaat sinar matahari. Berbagai macam kegiatan kita sangat bergantung dengan keberadaan matahari. Energi matahari didapatkan melalui proses fusi nuklir yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi fusi nuklir terjadi melalui serangkaian tahapan yang disebut rantai proton-proton, yaitu proses perubahan hidrogen menjadi helium. Proses ini terjadi secara kontinu, yaitu berkelanjutan, sehingga energi matahari tidak pernah habis. Adapun pemanfaatan sinar matahari yang lain ialah untuk pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua ialah angin. Angin adalah udara yang bergerak sebagai akibat dari perbedaan tekanan udara dan rotasi bumi. Karena angin adalah udara yang bergerak, sehingga angin memiliki energi kinetik. Dan energi kinetik inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Bisa kita lihat bahwa pada gambar tersebut terdapat kincir angin. Dari kincir angin tersebut akan digerakkan oleh angin dan menghasilkan suatu energi listrik. Yang ketiga ialah air. Di alam, air mengalami pergerakan secara ilmiah yang membentuk sebuah siklus dan diberi nama daur hidrologi atau daur air. Daur hidrologi didefinisikan sebagai pergerakan air tanpa henti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui kondensasi, partisipasi, evaporasi, dan transpirasi. Air dimanfaatkan sebagai sumber daya energi dengan memanfaatkan energi potensial yang bisa diciptakan dengan membendung air, memanfaatkan pasang surut air laut dan gelombang air laut. Air sendiri dapat dimanfaatkan untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air.
Pokok pembahasan selanjutnya ialah penggunaan energi dan dampaknya bagi lingkungan. Terdapat 3 jenis energi yang sangat tinggi penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan energi dunia. Antara lain yaitu adalah batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Ketiga bahan bakar ini merupakan bahan bakar yang bersumber dari fosil. Kita tahu bahwa bahan bakar fosil merupakan bahan bakar yang terbentuk dari fosil hewan atau tanaman yang berusia jutaan tahun, sehingga pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama dan tak berimbang dengan pemakaiannya. Selain terjadinya krisis energi, penggunaan bahan bakar fosil secara besar-besaran juga menyebabkan dampak negatif lain. Di antaranya ialah pencemaran lingkungan, hujan asam, polusi udara, kerusakan daerah tambang, kesehatan manusia terganggu, dan lain sebagainya. Ide gagasan penghematan energi. Adapun ide gagasan sendiri dari penghematan energi saya bedakan menjadi dua, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung yang memuat gagasan pokok. Gagasan pokok memuat 1. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. 2. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. 3. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. 4. Keberadaan listrik juga makan biaya yang sangat tinggi. Dan terakhir, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung sendiri memuat antara lain 1. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. 2. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Tentu, setiap manusia tidak akan pernah lepas dari manfaat listrik. 3. Contoh pembangkit listrik antara lain PLTA, PLTS, dan PLTU. 4. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. 5. Adapun cara untuk menghemat energi listrik antara lain yaitu tidak menyalakan lampu pada siang hari, menyalakan lampu hanya jika diperlukan, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan, dan menggunakan listrik seoptimal mungkin. Selanjutnya ialah ide gagasan energi alternatif. Mengapa sih kita perlu menggunakan energi alternatif? Energi terbarukan menjadi salah satu energi alternatif untuk dimanfaatkan manusia. Pasalnya, lambat laun energi tak terbarukan akan terus habis digunakan. Bahan bakar fosil adalah sumber energi tak terbarukan, di mana jumlahnya terbatas dan akan habis digunakan. Bahan bakar fosil terbentuk dari fosil makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun lalu. Fosil yang terkubur tersebut kemudian membentuk minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Karena penggunaannya akan habis, maka manusia membutuhkan sumber energi alternatif yang dimanfaatkan jika bahan bakar fosil habis. Energi alternatif atau energi terbarukan berbeda dengan bahan bakar fosil, di mana energi ini tersedia melimpah di bumi dan tidak akan pernah habis. Contohnya seperti aliran air, embusan angin, panas bumi, sinar matahari, dan masih banyak lainnya. Bisa kita lihat pada gambar bahwa bahan bakar fosil yang kita gunakan selama puluhan tahun ternyata menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim. Bahan bakar fosil diekstraksi dengan merusak hutan dan menggantinya dengan tambang. Padahal, hutan merupakan paru-paru bumi. Di sisi lain, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas yang beracun. Gas yang kita kenal sebagai gas rumah kaca ini membuat bumi lebih panas. Pemanasan ini membuat es di kutub mencair sehingga permukaan laut naik. Oleh karena itu, penggunaan bahan bakar fosil atau energi tak terbarukan harus segera dihentikan atau dikurangi. Sebagai gantinya,
kita harus beralih ke energi alternatif yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan gas rumah kaca. Pada akhirnya kita telah memasuki sesi yang terakhir, yaitu berkaitan dengan kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil ialah tidak selamanya kita menggunakan energi tak terbarukan. Pasti ada masanya energi tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita perlu beralih ke energi alternatif untuk jaga-jaga jika suatu saat energi tak terbarukan tersebut habis. Kita juga perlu bersyukur atas ketersediaan sumber energi yang begitu melimpah di muka bumi ini, dan diharapkan kita dapat menjaga, melestarikan, serta memanfaatkannya sesuai dengan keperluan sehari-hari. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.